Jika selama ini penerangan di gubuk hanya lampu teplok bersumbu kecil, malam ini Pak Nahum menyalakan lampu petromak hingga suasana di gubuk terang benderang. Biasanya, Pak Nahum menyalakan lampu tersebut hanya di saat mengiris tembakau pada musim panen. Suara penghuni gubuk menjadi lebih riuh dari biasanya. Gita menggelar tikar rotan di lantai tanah gubuk terbuka. Semua mata tertuju kepada Lintang yang sedang mengajari Lukman membaca, tentu dengan bahasa isyarat menggunakan jari. Karena Lintang mengajari Lukman sambil mengeluarkan suara, maka Gita pun mengikuti gerakan jari sesuai yang diajarkan. Meskipun Lukman sama sekali tak mendengar, namun Lintang tetap saja mengajarinya sambil bernyanyi. Lintang memperkenalkan semua huruf Latin kepada Lukman dengan bahasa isyarat jari. Lukman sangat suka di saat huruf terakhir karena Lintang membuat tangannya seperti ular sendok yang akan memagut wajahnya. Lukman tertawa lebar manakala Lintang menggelitiknya dengan tangan ular mematuk itu. Ayah Lukman terharu dan senang melihat anaknya sangat senang belajar kepada Lintang. Besok, saya bawa papan dan seng ke sini sekalian tukangnya, kata ayah Lukman kepada ibunya yang sedang mengurut Aditya. Sekalian bawakan baju-baju bekas anakmu untuk Aditya dan adiknya, bisik nenek itu dalam bahasa daerah. Pak Nahum mencabut sebatang singkong dekat gubuk lalu meminta Gita mengupasnya. Pak Nahum mengambil gula merah yang tergantung di dinding tepas anyaman bambu lalu memberikan kepada Gita. Tentu Gita sudah mengerti maksud Pak Nahum untuk dibuatkan kolak. Aditya sangat suka kolak gula merah, kata Gita dalam hati. Gadis kecil yang beranjak remaja itu pun menambah kayu bakar ke perapian. Asap mengepul ketika gadis kecil itu meniup api. Gubuk dipenuhi suara protes kepada Gita yang salah mengambil kayu yang belum benar-benar kering. Atap ilalang membendung dan mengumpulkan asap di wuwungan gubuk. Namun, pikiran Aditya tak terbendung untuk memutar ulang masa-masa genting bersama ibunya. 6 lelaki berseragam menyeret ayahnya dengan kasar dini hari. Lalu sorenya, orang berseragam pun datang menjemput ibunya dengan perlakuan sangat kasar. Tak hanya kata-kata kasar dengan tuduhan organisasi terlarang, mereka juga menghantam ibunya dengan berbagai pukulan. Pelipis ibunya berdarah dihantam dengan popor senjata laras panjang. Untung saja Mbah Karyo, tetangganya, dengan gesit mengambil bayi dalam gendongan ibunya. Hampir saja, bintang kembaran Lintang beda jenis kelamin terjatuh ke dalam got. Semua kejadian itu disaksikan sendiri oleh Aditya yang bersembunyi dalam gulungan tikar pandan bersama adiknya. Aditya sangat ketakutan hingga ia kencing di celana tanpa ia sadari. Lintang yang masih berumur 18 bulan tidur tenteram dalam pelukan Aditya, abangnya. Setelah ayah Aditya dijemput paksa oleh orang berseragam, ibunya berpesan agar menjaga kedua adiknya. Kalau ibu dijemput juga nanti dan tak pulang-pulang, jaga adik-adikmu baik-baik. Jangan sampai kau tinggalkan. Tiar, teman ibu akan datang besok untuk mengambil gaun pesanannya. Katakan kejadian yang kamu lihat, ujar ibu. Aditya gemetar. Aditya menuruti ibunya namun menyesalkan ibu Tiar yang meninggalkan Bintang bersama Mbah Karyo. Kata ibu Tiar, tidak baik kalau anak kembar berbeda jenis kelamin diasuh dalam satu rumah.
Mbah Karyo juga sependapat dengan Ibu Tiar. "Sudah nak, besok saya urut punggungmu. Nampaknya kamu sudah baik kan? Kamu tak merasakan sakitnya lagi ketika kuurut," kata nenek. Nenek pengurut tidak tahu kalau Aditya tak merasakan sakit apapun jika mengingat rasa sakit yang dirasakan ibunya. Tidak ada lagi rasa sakit yang paling sakit di bumi ini dibanding melihat ibu disiksa. Dan yang tersiksa tidak mengeluhkannya. "Lihat nak, ayahmu tidak merasakan rasa sakit meskipun dipukuli. Jadi laki-laki harus mampu menahan rasa sakit," kata ibunya kepada Aditya saat menyaksikan ayah Aditya diseret paksa naik ke truk. Di atas truk sudah banyak laki-laki dengan wajah berdarah-darah dan tangan terikat. Bukan hanya ayahnya, itu sedikit mengurangi kepedihan Aditya dan ibunya. Aditya menghela nafas panjang ketika Gita sudah berada di dekatnya dengan sepiring kolak singkong panas. Kolak panas sudah mengeluarkan aroma pandan di hadapan Lintang dan Lukman. Tetapi masih saja kedua anak itu bersenda gurau dengan gerakan jari-jari mereka. Suasana gubuk riuh oleh tawa Lintang mendengar jawaban-jawaban Lukman. Kadang Gita nimbrung menebak teka-teki jari yang ditunjukkan oleh Lintang. Ayah Lukman semakin tertarik untuk mengetahui bahasa isyarat yang diajarkan Lintang kepada anaknya Lukman. Ia pun turut menebak. Berkali-kali ayah Lukman menebak dalam hatinya, namun belum pernah jawabannya benar. Dan akhirnya, "Bintang," jawab ayah Lukman berteriak. Lintang senang mendengar jawaban yang benar dari ayah Lukman. Seketika Aditya menghentikan suapannya. Ia terperangah melihat adiknya yang tertawa. "Apakah adikku sama seperti aku yang sangat merindukan kembarannya? Mungkinkah ia merindukan Bintang hanya karena ceritaku kepadanya? Adakah rasa rindu kepada seseorang yang tak dikenal?"